Saya tuh tiap kali duduk di sini sama salah satu orang terkaya di Indonesia itu saya bingung. Kita kan biasanya kalau nggak ada uang pusing ya Pak ya? Ya. Kalau banyak uang apa nggak pusing? Kan itu kan pertanyaannya Ya. gitu. Kalau kayak Bapak gitu kan dulu kan pasti nggak pernah berpikir lah tiba-tiba ada di titik gini. Pasti kan punya jalan sendiri, pemikiran sendiri. Saya kan dengar riwayat dan cerita Bapak tuh. Ya. Dari keluarga yang ya boleh dikata nol ya. Jadi papa saya ini 0 2 kali. Boleh sedikit Pak rangkuman cerita biar penonton saya juga agak update. Oh iya, mungkin jadi nggak semua papa tahu. saya kan memang dari Tiongkok ke Indonesia tahun 48. 48. Nah itu cuma bisa membeli tiket naik kapal laut, ya, tanpa membawa uang sepeser pun ke Indonesia ini. Iya. Jadi waktu di kapal pun dia membantu orang untuk mencuci pakaian, menyiapkan makanan semuanya. Akhirnya mendapat makanan saja Itu dari China ya Pak ya? dari China. Tunggu aku mau tahu Pak, kenapa Kan waktu kena itu dia perang dunia kedua gara-gara kan waktu itu ya. Mau nyari selamat ya? Bukan, jadi itu kan sudah usai perang dunianya, tapi kan keadaannya kan tidak bagus ya antara ya Mao Zedong sama Chiang Kai-shek kan tetap ya berperang terus kan waktu itu. Berarti mau cari peluang hidup lebih baik lah ya? Ya, Oke. mau merubah hidup lah. Mau berubah hidup. Sampai Dan nih di papa sebelumnya sudah pernah ke Indonesia. Oh, oke. Ya. Oke. Ya, jadi Makanya dia pilih tahu. Indonesia. Betul. Oke, sampai di Indonesia dia Akhirnya bekerja langsung menjadi pedagang pengusaha untuk hasil bumi. oh itu awalnya. Jadi belajar langsung ke petani-petani. Karena papa saya waktu di Tiongkok juga petani. Oke. Jadi di sini belajar dengan petani kan lebih cepat membaurnya ya karena papa petani. Jadi dia selalu win-win. Jadi petani dapat harga yang bagus, dia menjual juga harganya juga nggak tinggi, dia mendapat keuntungan juga wajar gitu. Cari peluang di situ. Iya, jadi bisnisnya terus bertumbuh berkembang. Sempat gede Besar sampai punya rumah, punya sepeda motor zaman itu ya. pada tahun 60-an ya. Oke. Berarti sempat Sudah punya istri juga. Jadi di Indonesia sekitar 3 tahun sudah married. Oke. Berarti udah besar tuh. Ya, sudah punya toko lah. Udah punya toko. Udah punya toko. Nah, yang aku bingung kok bisa pindah ke Cat Avian itu. Nah, itu papa kan masih WNA. Jadi pada tahun 60 keluarlah peraturan pemerintah Oh, itu yang kalau WNA tidak boleh berdagang, tidak boleh aset-aset juga akhirnya kan dilelang dengan harga yang super duper murah kan. Nah, itu semua sudah dijual, tapi kapalnya kan nggak datang. Oh, emang rencananya mau balik ke Tiongkok. Iya, karena udah nggak boleh kan dagang. Terus mau gimana di sini? Nggak Makanya. ngelawan atau apa waktu Nggak, itu. itu peraturan kan. Oke. Jadi akhirnya ya nggak punya rumah kan, sudah dijual semua. Uangnya cuma ala kadarnya kan nggak banyak. Jadi akhirnya ya tinggal di emperan Gunung Kawi itu. Kenapa pilih di kaki Gunung Kawi waktu itu? Kan gratis. Di emperan gedung itu kan pakai tiker aja. Anjir. Jadi hujanan, kena panas, semua kena. Bapak udah lahir? Belum. Itu kan tahun 60-an. Oke, lanjut. Anaknya masih 4. Lanjut. Nah, setelah 6 bulan loh tinggal di Gunung Kawi itu, nenek saya atau mertuanya papa kasihan. Yuk tinggal sama mama emak aja di Pasuruan. Papa saya bergening, oke, kalau saya memang kepaksa harus tinggal di sana, saya boleh nggak buka toko Polowijo hasil bumi di depan toko. Oh, kembali hasil bumi nih. Iya, saya join aja 50 dengan adiknya mama saya. Tapi kan nggak Jadi boleh. papa saya ini nggak mau cuman nebeng di rumah mertua gitu. Iya. Istilahnya dia buka usaha di situ, boleh nggak? Iya, Tapi maksud- keuntungannya dibagi 2. Iya, dia nggak mau hanya cuma numpang, dia mau Betul. ngasih sesuatu. Kan? Iya. Bagus Dan itu. itu terpaksa papa saya juga mau ke sana karena anaknya kan kasihan loh. Masih ada bayi itu. Kakak saya yang nomor 4 kan masih bayi. Nah, pertanyaannya Pak, kan itu nggak boleh buka usaha kan saat itu. Iya. Nah, setelah itu udah boleh buka usaha. Pakai namanya adiknya mama kan. Oh. Kongsi 50-50, papa saya yang kerja tapi kan pakai atas nama adiknya Yang mama penting semua. survive. Oke. Ya. Nah, di sana 9 bulan 9 hari terus papa saya memutuskan sudah ini saatnya diserahkan semua ke adiknya mama. Terus papa saya memutuskan untuk menyewa rumah di Malang. Oke. Nah, di Malang itu sewa rumahnya itu cuma 1,5 meter kali 9 meter. Yang dibilang Karena itu yang bekas gang bekasnya kandang ayam.
karena belum ada cor-coran loh, itu masih tanah. Iya, tanah ya. Nah, saya lahir di sana gitu. Oh, di situ lahir. Saya lahir di sana tahun 62 kan. Nah, pada saat itu pun Papa juga mendapatkan peluang untuk membuka sebuah toko di Jalan Wetan Pasar. Wetan Pasar itu paling rame karena depannya pasar kan. Tapi posisinya tetap belum warga negara Belum. asing. Jadi adik tirinya Papa yang WNI. Pakai nama dia lagi. Tapi join. Join. 50-50. Oke, dia yang kerja. Papa saya yang Iya, kerja. papa yang kerja, tapi ini nama orang ya. Iya, nyewa lahan di Wetan Pasar kan. Oke. Ternyata tokonya hanya ukuran 1,5 kali 13. Kecil sih. Kecil, jadi nggak mungkin hasil bumi. Iya. Nggak mungkin hasil bumi. Iya, Nah, iya. karena nggak mungkin hasil bumi, nah, akhirnya papa saya karena waktu di Singosari ya, waktu buka toko mulai 48 sampai 60, itu kan selalu meninggalkan integritas reputasi yang bagus. Sehingga ada 2 pengusaha yang import cat, nawarin ke papa saya, udah yuk jualan cat aja. Lu saya kan nggak ada modal, konsinyasi saya titipin, dua-duanya nitipin. Nah itu papa saya langsung dengan kreatif, dia secara otodidak, dia belajar untuk campur cat. Dia mulai nyampur cat dengan 1 on, 2 on. Dia sudah merasa bisa. Nah, dia melayanin. Siapa yang mau order cat hanya 1 on, 2 on, dilayanin semua. Tapi posisinya bukan owner. Owner. Di toko kan? Karena dia catnya kan konsinyasi. Sudah dititipin kan? Oke. Owner, titipan kan catnya. Oke. Tapi papa saya kalau ada orang order 1 on, 2 on, dilayanin. Oke. Papa saya kan udah pinter nyampur cat kan? Nyampur itu. Oh, tambah lama tambah terkenal tokonya. Orang order 1 kilo, 2 kilo. Lama-lama perusahaan juga order minta cat yang warna khusus. Oke. Nah, di situ papa saya akhirnya kan dengan kemampuan dia untuk mencampur, dia bisa membeli warna-warna cat di toko-toko lain yang nggak laku. Bagi papa semua warna kan jadi bagus. Kreativitasnya. Kreativitasnya tinggi. Jadi hanya 2 tahunan papa sudah bisa beli tanah di Jalan Kebalen Malang seluas 250, terus adiknya juga 250, dibangun rumah. Oke, Pak Hermanto udah lahir ya? Udah. Umur berapa waktu itu? 2 tahun. 2 tahun, oke. 2 tahun. Dalam perjalanannya usaha cat ini berkembang terus. Terus bertumbuh. Bertumbuh terus. Iya. Ada kesulitan nggak saat itu? Yang signifikan yang akhirnya membuat goyang segala macam? Nggak ada? Nggak Jalan aja mulus Jalan nih, ada. Pak Hermanto. Tapi memang papa saya waktu masih miskin itu, tahun 60-an itu, papa saya memang hidupnya itu super duper hemat. Jadi dia makannya itu cuma makan nasi jagung, ya, ikannya cuma ikan teri, sayur, ya, loba asin. Tapi papa saya beli emas 1 gram, 1 gram ditaruh di omplong ya. Dia nabung terus karena dia kepingin obsesi ingin punya usaha. Iya.